ya. Ya ampun, kenapa jadi ngantuk gini ya? Padahal tadi sama rombongan masih seger aja. Udah jam segini, Mas Dodo belum pulang. Mana ya dia ya? Aku telepon coba. Astagfirullahaladzim. Kok bisa ada kucing? Kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fahri, ada apa datang pagi-pagi? Saya mau antar bapak ini buat temuin kamu. Dia polisi. Selamat pagi, Bu Gita. Iya, pagi. Saya mau beritahukan tentang keadaan suami Anda, Pak Dodo. Suami saya kenapa, Pak? Semalam, Pak Dodo mengalami kecelakaan saat touring. Dan dia tidak bisa diselamatkan. Enggak, Pak. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Mas Dodo nggak mungkin, Pak. Bapak itu pasti salah kan, Pak? Nggak mungkin. Mas Dodo nggak mungkin. Mas Dodo ninggalin aku. Mbak. Ini. Kenapa? Ini Mas Dodo. Ini Mas Dodo katanya meninggal. Nggak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mungkin. Mas, kenapa kamu pengen ninggalin aku? Kamu kan udah janji sama aku mau ajak aku jalan-jalan setelah touring, tapi kenapa kamu pergi ninggalin aku, Mas? Kenapa hidup kamu sampai tragis kayak gini, Dok? Tega kamu, Dok, ninggalin ibu. Kamu ninggalin ibu tanpa izin ke ibu. Tega kamu, Dok. Sabar ya, Bu. Kita doakan saja. Semoga Mas Dodo tenang di alam sana. ini semua gara-gara kamu. Astagfirullahaladzim. Kalau bukan karena kamu. Ibu kenapa salahin aku? Apa salah aku, Bu? Kamu bisa bersalah. Iya. Pura-pura kamu nggak tahu. Kamu itu perempuan bawa sial. Gara-gara kamu, Dodo itu durhaka sama ibunya. Ibu kandungnya sendiri. Kamu menikah sama Dodo. Dan sekarang, kamu buat dia meninggal.
Bu Nunung, maaf ya Bu, tapi kematian itu udah takdirnya Allah. Kalian tahu apa? Kalian tahu apa? Bu Nunung, lu udah tua, kalau ngomong tuh bacotnya ditata, lu jangan sekate-kate begono. Bisa kagak lu nggak kasar sama si Gita? Si Gita itu mantu lu, dia tuh anaknya baik, sama kayak anak lu si Dodo. Tegablak cedok atau siapa teh tak mikir? Iya teh di depan makam nasi Dodok itu kasihan dia teh. Oh, tak mikir si tengah ini ke. Kalian itu tahu apa? Kalian tahu apa dengan keluarga kami, ha? Siapa yang bilang kalau dia mantu saya? Siapa yang bilang? Bener-bener lu ya. Ini di pemakaman, lu dikasih tahu malah ngajak gelut aja. Wah, bener-bener lu. Mati. Ya Bu Nunung, udah maafin Bu ya. Ya Allah, masa mau berantem di makam begini? Ah, Gita! Gita! Iya. Kita anterin Gita. Iya. Gua aja dia nganterin. Ayo. Meskipun sedih Mas Dodo meninggal, tapi aku puas banget ngeliat kita diperlakuin kayak tadi sama Bu Nunung. Kasian banget ya kita. Belum lama loh pernikahannya, tapi malah jadi janda. Ya, yang lebih kasihan lagi itu si Dodo. Kok bisa ya meninggal mendadak itu? Padahal berangkat motoran sehat. Pulang tinggal nama. Gak bisa biarin nih. Masa warga gosipnya baik-baiknya doang? Aku harus tambahin bumbu biar hot. Ibu-ibu. Sebenarnya saya juga sedih loh. Mas Dodo meninggal. Iya ya, kan dulu kamu hampir nikah sama Dodo. Jadi pasti ada rasa sedih-sedihnya juga. Tapi kan untung kalau kamu yang nikah nanti kamu malah yang jadi janda. Ya beda cerita dong Bu, kalau misalnya Mas Dodonya nikah sama aku. Lagian aku tuh curiga ya. Jangan-jangan kita tuh pakai guna-guna. Maksud kamu apa? Ya coba ibu-ibu pikir deh. Mas Dodo itu kan sama aku dijodohin. Tapi kenapa dia malah nikahnya sama Gita dan ninggalin aku? Apa coba kalau misalnya nggak pakai guna-guna kayak gitu? Wah iya ya, karena kan nikahnya dijodohin gitu, kayak serba dipaksa. Jangan asal nuduh sembarangan orang. Apalagi pakai pesugihan gitu. Iya, apalagi nggak ada bukti. Nanti yang ada kamu dilaporin, mau? Iya, terserah kalau ibu-ibu nggak percaya. Tapi yang jelas, coba kalian pikir deh. Banyak laundry yang lebih bagus, lebih murah daripada laundrynya si Gita. Tapi kenapa semua orang pada mau ke laundrynya Gita? Kalau dia nggak pakai pesugihan, apa coba? Mbak, kamu ngomongin apa aja di yayasan? Nggak usah, Ai. Aku pulang aja nggak apa-apa. Tadi tuh aku cuma shock aja ngeliat perlakuan ibu mertua aku sama aku. Aku sedih. Ternyata ibu nggak pernah berubah. Dari awal tuh ibu memang nggak pernah suka sama aku. Nggak pernah ngerestuin aku sama Mas Dodo. Karena dia mau ngejodohin Rika sama Mas Dodo. Tapi Mas Dodo malah milih nikah sama aku. Awalnya aku ragu untuk nikah sama Mas Dodo. Tapi Mas Dodo ngeyakinin aku kalau nanti perlahan-lahan ibu bakalan nerima kita. Tapi ternyata apa, Ai? Mas Dodo malah ninggalin aku sebelum aku dapat restu dari ibu. Gimana nih? Kita mau laundry di mana? Bingung juga ya. Aku sih biasanya sama Gita. Tapi kan dia lagi berduka. Iya ya. Ya ampun, ibu-ibu. Ya. Laundry aja pakai bingung. Kalau saran saya, nggak usah ke tempat Gita lagi deh. Mendingan itu tuh ada di warungnya sebelah warungnya Bu Yuli. Itu bagus tuh, lebih wangi. Tapi kan saya di sana pernah kelunturan. Ya itu kebetulan aja. Daripada ibu ke tempatnya Gita yang pakai pesugihan, mau? Pesugihan, dada aja kamu. Ya ampun, ibu nggak tahu ya ada gosip di grup warga. Desas-desus soal Gita pakai pesugihan. Jadi saran saya, mendingan ibu gak usah kesana lagi deh. Ibu nggak mau kan kalau misalnya dalaman kalian nanti dibikin buat guna-guna? Takut ah. Bu Nunung,
Ya. Emang bener ya si Ginta bantu ibu pakai pesugihan? Siapa yang bilang? Tuh. Ya, saya sih nggak yakin benar ya. Tapi kalau ngelihat kelakuannya si Gita, merampas anak saya. Anak saya itu loh, sangat patuh dan nurut sama saya selama ini. Dan Gita bisa merebut anak saya dan mau menikah dengan anak saya tanpa restu saya. Dan itu saya yakin kalau Gita itu ya kayak ilmu hitam. Ih, ya nggak jadi ya. Aku nggak salah dengar kan? Bukannya marah. Ibunya Mas Dodo malah setuju. Ibu, maafin aku ya Bu. Tadi aku pikir ibu marah sama aku. Tapi ternyata ibu mendukung aku. Kamu itu nggak usah khawatir. Kamu sudah saya anggap sebagai anak sendiri. Ya tentu aja dong. Ibu pasti belain kamu. Ya. Gak nyangka banget, ternyata Bu Nunung support aku. Pasti dia udah kepalang benci sama si Gita. Makanya bodoh amat meskipun omonganku cuma fitnah. Rika, kunaon atuh maneh teh seserian sorangan suraseri. Ibu, Ari kamu teh kunaon atuh senyum-senyum sendiri, ha? masa sih Bu? Mungkin saya lagi kenyang aja, jadi bawaannya happy. Mumpung ibu-ibu pada kumpul, aku sebar gosip. Ibu-ibu lagi pada ngomongin apa nih? Kita ini lagi ngebahas itu tuh perkara tragedi yang menimpa si Dodo tuh, kematiannya tragis banget ya. Iya, saya jadi keinget juga sama Mas Dodo. Ngapa jadi lu yang sedih? Ih, kegeeran banget tuh jadi orang. Lu nggak usah kepedean. Lu kan cuman mantan yang gagal nikah, begono. Jadi nggak usah begaya munyain, pakai segala sedih lagi. Oh ya, ngomong-ngomong ibu-ibu udah tahu belum gosipnya kalau Gita pakai pesugihan buat usaha laundrynya? Gita. Teh omongan kamu yang sama disebarin ke warga yang lainnya, hah? Sia teh. Lu kate gue kagak tahu, ha? Kalau lu yang nyebarin fitnah selama ini, ha? Di sini entu yang tugasnya gibah tuh gue berdua. Jadi lu kagak bakalan lepas tuh dari pemancar kita. Kita mendingannya kamu teh kalau mau nyebarin gosip fitnah tanpa bukti kaditu we. Kalaut gitu ngomong jang ubur-ubur. Ulah sama kita tuh. Kalian dibilangnya malah nggak percaya. Kalau misalnya kalian tuh tukang gosip, ya tukang gosip aja. Kenapa kalian mau belain kita? Mau dibilang so baik? Iya. Bodoh amat. Suka gue. Lagian nih yang gue tahu, kelakuan Gita entu lebih bisa dipercaya ketimbang kelakuan lu. Lu mah minus. Bener pisan atunya. Kamu teh maunya kita tuduh sebagai pelakunya. Soalnya teh biasa nama orang yang suka ngadu domba, nyebarin fitnah, yang paling vokal teh pelakunya. Kita sok ngaku sih ya. Mana pelakunya? Ngaku lo. Mau gue gitu lo. Aku harus kesini mau gak mau. Karena kalau aku di rumah terus, nanti aku kepikiran Mas Dodo terus. Ya, lagi pula juga aku harus beresin semua cucian dan setrikaan orang-orang. Tuh, ibu-ibu, lihat sendiri kan? Belum pada sehari Mas Dodo meninggal, dia udah mikirin laundrynya aja. Cukup ya Rika. Cukup kamu ngefitnah aku. Alah, kamu gak usah sosok polos deh ya. Ternyata ya ibu-ibu ya, seorang Gita, uang itu lebih segalanya dibanding suaminya. Rika cukup. Kamu belum puas ya ngefitnah aku selama ini? Hah? Lagi pulang Mas Dodo tuh udah meninggal. Masih aja kamu gangguin aku. Oh, kamu cemburu ya karena Mas Dodo tuh lebih milih nikah sama aku daripada kamu. Iya.
Dasar kurang ajar. Jangan serangan dulu ya. Apaan sih? Buat apa aku mau iri sama kamu? Hah? Buktinya apa? Lagian ngapain aku saingan sama pelaku sihir kayak kamu? Alah, berisik deh. Buktinya sekarang kamu fitnah aku kan? Stop ya. Stop. Apaan sih? Rika, berhenti ya kamu sebar fitnah aneh tentang Gita. Aku tahu pasti kamu pelakunya dan aku gak akan tinggal diam soal itu. Dan saya juga minta tolong sama ibu-ibu buat jangan langsung percaya sama berita kayak gini. Kan belum tentu buktinya bener. Bisa jadi itu semua fitnah. Udah ibu, kita pergi dari sini. Percuma kita debat sama orang kolot kayak mereka. Biar aja mereka tanggung nanti akibatnya. Kalau dapet sihir dari kita ini. Ayo. Mas. Kenapa sih kamu cepat banget pergi ninggalin aku? Andai aja kamu ada di sini, pasti hidup aku tuh gak terasa berat seperti sekarang. Astagfirullahaladzim. Pergi kamu dari rumah ini. Ibu nggak boleh kayak gitu, Bu. Ini rumah aku sama Mas Dodo. Ini hasil jerih payah kami, Bu. Ibu Saya nggak peduli. Karena rumah dan tanah ini atas nama Dodo anak saya. Dan saya berhak tinggal di sini. Kamu nggak. Mau pergi? Ibu. Pergi! Saya bilang pergi. Pergi dari rumah ini. Kamu udah nggak berhak tinggal di rumah ini. Kamu itu perempuan benalu. Pergi! Ngapain kamu diam? Pergi! Pergi sana! Pergi! Ya Allah. Ada apa nih Bu Nunung? Kita? Ya Allah. Jangan banyak ngomong. Enggak Bang, cuma nanya doang. Oke. Aku pergi dari rumah ini. Asalkan Ibu jangan pukul Dani. Dia nggak salah apa-apa, Bu. Ya udah. Ayo. Kita kemasi barang-barang dia lagi. Dan jual. Ayo, masuk. Mbak Gita, nggak apa-apa kan Mbak Gita? Ya Allah, sabar Mbak ya. Ya Allah, kenapa Ibu benar-benar tega sama aku? Aku bahkan diusir dari rumah ini, rumahku sendiri. Satu-satunya tempat yang dimana kenangan aku sama Mas Dodo masih tersisa. Alhamdulillah. Dan Git. makasih ya udah nganterin. Iya sama-sama. Tapi kamu yakin mau tinggal di sini, Git? Ya, mau gimana lagi Dan. Selain rumah, cuma tempat ini aku punya satu-satunya. Ya walaupun kecil, ya seenggaknya cukup lah buat aku. Tapi apa nggak sebaiknya kamu nyari kontrakan aja? Oh, atau aku bantu bilangin sama si Aini atau Bu Yayan supaya kamu bisa tinggal sementara di tempat mereka. Udah. Nggak usah. Aku nggak mau ngerepotin mereka. Ya Allah, Git. Namanya juga orang kena musibah, ya harus kita bantu. Lagian, kok bisa-bisanya ya? Itu ibu mertua kamu sejahat itu sama kamu. Sampai ngusir di rumah kamu sendiri. Mana barang peninggalan si Dodo cuma satu-satunya di motor lagi. Buat kecelakaan. Tega banget deh. Ya, walaupun motor ini bekas kecelakaannya Mas Dodo, seenggaknya aku punya barang peninggalan almarhum yang bisa aku kenang. Ya udah, saya pamit duluan mau siap-siap jualan, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuncinya, ntar diambil orang lagi. Ya. Nah, coba diakalin ya. Waalaikumsalam. Ibu-ibu pasti mau nge-laundry ya? Justru kami itu kesini mau batalin laundryan kami, mau ambil laundryannya. Loh kok gitu sih Bu? Baju-bajunya udah dicuci, tinggal disetrika aja. Balikin aja tanpa disetrika. Sekalian balikin uang kami ya. Kami mau cuci ulang ke tempat laundry lain. Takut kena dukun. Amit-amit banget cuci di sini.
Tetap pesugihan. Ibu dengar gosip itu ya, Bu, itu fitnah, Bu. Sama sekali baju-baju kalian aman kok di sini. Percaya sama aku, Bu. Ini orang nggak mau dikasih tahu ya. Ayo kita acak-acak aja tempatnya. Ibu, stop, Bu, stop. Bu, berhenti Bu ya. Saya udah rekam apa yang udah ibu-ibu lakuin. Dan kalau misalkan ibu-ibu masih nekat, saya bisa laporin ke polisi loh. Tindakan ibu-ibu ini anarkis dan tanpa dasar. Udah, ayo kita pulang aja. Mbak, kita nggak apa-apa. Mbak, lebih baik Mbak kita untuk sementara ini tinggal di yayasan dulu aja ya. Biar lebih aman dan kondusif. Aku nyaman kok tinggal di sini. Saya kepikiran sama Gita. Kesian juga dia, udah baru berduka, ditinggal sama Dodo, terus diusir lagi sama ibu mertuanya. Emang mak dirodok tuh ya Bu Nunung ya. Makanya gue tuh sampai sekarang kagak pernah mau punya mertua begono. Gue takut gue. Pokoknya namanya ibu teh sumpahin tah Bu Nunungnya. Semoga dia teh kena karma gitu alias kena ajab tah. Gitu. Karma. Ibu-ibu, udah tahu belum? Tadi laundrynya Gita disebel warga. Kebukti kan? Warga aja percaya kalau dia pakai ilmu sihir. Buktinya mereka pada nggak mau lagi ke laundrynya Gita. Lu masih berani ya nyebarin gosip? Banyak nyebarin gosip lu. Kak, siapa yang kayak kapok nanya padahal kita teh udah ngingetin gitu. Atau jangan-jangan eta kuping mana teh korek gitu alias budak, ha? Tekadangnya kita teh ngomong naon? Masih weh siapa nyebar fitnah. Dibilangin lagi pada ngeyel semuanya. Padahal saya nggak ngapa-ngapain loh. Emang dasar Gitanya aja mencurigakan. Buktinya nih ya, mertuanya aja percaya kalau dia pakai ilmu sihir. Lu tuh bener-bener ular gadut ya. Bibir lu tuh ya mandi rodok. Biar lu ya perempuan banyak banget lu bisanya. Biar aja. Biar kupingnya tuh ketarik lebar. Udah cukup. Nanti kalau kupingnya copot, beli di mana yang baru? Ganti aja pakai cantolan panci. Apa sih susah banget. Aku kangen banget sama kamu. Kamu kenapa sih secepat ini ninggalin aku, Mas? Sekarang itu aku gak punya teman lagi. Aku sendiri, Mas. Warga-warga di kampung sini tuh pada musuhin aku. Aku gak punya teman lagi. Aku kangen sama kamu, Mas. Aku kangen sama kamu. Hai. Hai, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Nggak mungkin nggak apa-apa dong. Itu mata kamu berair gitu. Tiba-tiba aja aku kangen sama ibu. Kayaknya aku mau ke makam ibu deh hari ini. Apa nggak kesorean, Ai? Kita bisa masukin kok sebelum melanjutin kegiatan besok kan? Nggak mau. Aku mau tetap mampir ke makam ibu hari ini. Ya udah, tapi aku temenin kamu ya, Ai. Makasih ya. Ya. Yaudah kalau gitu aku ambil selendang dulu ya. Aku gak punya teman lagi. Aku kangen banget sama kamu. Kenapa kamu ninggalin aku sih, Men? Sabar ya, Mbak. Aini tahu ini pasti berat banget untuk Mbak Gita. Hai, Malik. Aku kangen banget sama Mas Dodo. Aku gak bisa hidup tanpa dia, Ai. Aku juga kadang kangen sama ibu. Tapi kita tetap harus kuat. Kita tetap harus masih menjalani hidup, Mbak. Kamu pasti kuat, Git. Pasti bisa ngelewatin ini semua. Udah sore Mbak, kita pulang dulu aja ya.
Tapi nanti kalau misalkan masih kangen, besok masih bisa balik lagi ke sini. Gak apa-apa, Ai. Kalian duluan aja ya. Aku masih mau curhat sama Mas Dodo. Hai, mungkin kita masih mau waktu sendirian. Kita duluan aja ya. Kita duluan ya. Mas, Aini sama Malik itu kayaknya cuma mereka doang yang peduli sama aku. Yang lainnya nggak ada yang peduli sama aku. Tapi bagaimanapun, aku tetap masih butuh kamu. Kamu jemput aku aja, aku nggak mau sama kamu terus, Mas. Jemput aku aja, aku nggak mau tanpa kamu, Mas. Dodo, Mas, aku kangen banget sama kamu, Mas. Semenjak kamu pergi, ninggalin aku gak punya teman lagi, Mas. Rumah kita diambil sama ibu, aku gak punya siapa-siapa lagi. Aku kangen banget sama kamu, Mas. Kalau kamu mau, aku bisa bantu balaskan semua orang yang udah nyakitin kamu, sayang. Enggak, Mas, enggak. Aku gak mau balas dendam. Gak apa-apa, mereka jahat sama aku. Nanti juga mereka bakalan sadar sendiri kok, Mas. Tapi kamu pantas untuk balas dendam, sayang. Bukannya kamu yang curhat ke aku. Kalau semua orang gak ada yang peduli sama kamu. Jangan terlalu baik jadi orang. Karena orang yang baik hanya untuk jadi pelampiasan. Maksud kamu, aku harus balas dendam seperti apa, Mas? Gampang. Kamu cukup untuk ikat kembali tali kafanku. Setelah itu, urusan kamu akan aku selesaikan. Kamu siapa? Kamu siapa? Git, ngapain di makam? Mas? Mas Dodo? Kemana Mas Dodo? Apa yang barusan itu cuma halusinasiku aja? Ibu-ibu, tahu nggak? Semalam aku dengar dari warga, itu Gita tidur di makamnya Mas Dodo. Seriusan lu, Rik? Ya iyalah, orang Rondanya sendiri ngomong sama saya. Lagian ya, yang saya tahu, kalau orang tidur di pemakaman itu adalah salah satu bentuk pesugihan. Nah ini saya semakin yakin nih, kalau Gita itu emang memakai pesugihan dan mencelakai Mas Dodo. Yang benar lu, Rik, jangan ngada-ngada deh, ntar kita kena amuk lagi sama Bu Yeyen. Iya, emang dari dulu saya udah gak suka sama perempuan itu. Jangan-jangan benar, perempuan itu memang sudah guna-gunain Dodo, anak saya. Saya akan labrak dia. Kalau beneran dia pakai pesugihan, bisa bahaya dong. Bisa-bisa kampung kita kena sial. Iya benar juga. Nah itu dia, makanya sekarang ibu labrak ke sana. Ayo. Karena sepi, jadi pasti laundryan kalian cepat selesai. Iya. Tenang dulu ya. Nggak apa-apa, yang sabar ya. Hei Gita, ini tutup aja laundrynya. Gita harus pergi dari kampung ini. Ya usir aja dia. Ini semua gara-gara kamu. Kalau saja Dodo anak saya tetap dijodohkan sama Rika, tidak akan terjadi seperti ini. Gara-gara kamu, anak saya meninggal karena punya istri pesugihan kayak kamu.
Ibu, harus berapa kali sih aku bilang aku itu nggak... Alah, semua udah pada tahu. Kamu itu tidur di makamnya Dodo kan? Dan itu syarat pesugihannya, ya kan? Ya sekate-kate lu kalau ngomong. Aduh, sembarangan nuduh aja. Kalaupun emang benar si Gita teh tidur di makamna Dodo, eta teh bentuk dia karena dia teh sayang sama suaminya tuh benar naon. Masalah buat kalian, ha? Udah. Kalian itu semua salah paham. Hancurin dia barang-barangnya, hancurin. Udah Bu, astagfirullahaladzim, udah. Bu, kalian, astagfirullahaladzim, kalian tuh nggak boleh dong sampai ngacak-ngacak toko orang kayak gini. Udah, mendingan sekarang ibu-ibu pada pulang ke rumah masing-masing ya. Saksinya datang. Sabar ya Mbak Gita. Mbak Gita nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Fahri. Saya saranin Mbak buat pindah ke yayasan. Di sana kan ada Aini, ada Maya. Mbak jadi punya teman. Gak usah, Fahri. Saya di sini aja ya. Dan tolong jangan paksa saya untuk pindah ke yayasan. Saya nyaman di sini. Ri, kenapa? Tadi saya habis dari laundrynya Gita. Warga tuh pada ngamuk di sana. Sampai nyuruh Mbak Gita keluar dari kampung ini. Jadi sampai ngusir Mbak Gita. Adil. Ini semua karena Rika nyebarin fitnah. Dia bilang sama seluruh warga kalau Mbak Gita tuh sampai tidur di makamnya Mas Dodo demi syarat pesugihan lah. Dan mereka semua percaya. Nggak, Ri, itu semua nggak benar. Aku sama Malik melihat sendiri kalau Gita datang ke sana itu karena dia masih terpukul banget karena kematiannya Mas Dodo. Iya, Ri, kami sendiri saksinya. Iya. Gita tuh lagi nangis-nangis di makamnya Dodo. Mungkin karena dia kecapean ya, jadi dia ketiduran di makamnya Dodo. Aku jadi semakin khawatir deh sama Mbak Gita. Apa kita ajak aja ya ke yayasan? Takutnya ya dia tiba-tiba depresi, kita nggak tahu. Dia bisa aja ngelakuin hal-hal aneh. Saya udah coba tawarin buat ajak ke yayasan. Tapi dia nggak mau. Ya Allah, berilah kita kekuatan supaya dia bisa melewati semua ini dengan tegar. Mas, tadi itu ibu sama warga datang ke laundry. Terus mereka ngamuk-ngamuk, terus ngusir aku. Aku sedih banget, Mas. Hah? Mas Dodo? Jadi kemarin itu aku nggak mimpi, Mas. Kamu nggak mimpi, Git. Aku beneran ada di sini. Gimana? Boleh aku balaskan dendam kamu ke orang-orang yang udah nyakitin kamu, termasuk ibu aku? Enggak, Mas, enggak. Aku udah maafin mereka semua kok. Biar gimana pun ibu kamu itu adalah mertua aku. Aku juga udah maafin warga-warga di sini. Aku kesini tuh cuma karena aku tuh pengen curhat sama kamu, Mas. Karena kalau aku curhat, aku tuh merasa tenang. Nggak ada niatan aku sama sekali untuk balas dendam, Mas. Kalau kamu nggak mau balas dendam, setidaknya izinkan aku untuk jagain kamu dari mereka. Dari orang-orang yang udah nyakitin kamu.
Iya, aku mau Mas. Tolong lindungi aku Mas, jaga aku ya. Iya sayang. Tapi aku boleh minta tolong sama kamu. Minta tolong apa Mas? Tolong ikatkan kembali tali kafanku supaya aku bisa jagain kamu sayang. Iya Mas, aku mau Mas. Mas. Mbak Gita, Mbak dari mana aja Mbak? Ini aku khawatir banget loh sama Mbak Gita. Makasih ya Ai udah khawatir sama aku. Tapi serius aku nggak apa-apa kok. Ya aku cuma kangen aja sama Mas Dodo. Kamu juga pasti tahu kan kalau aku kangen harus kemana. Oh, tapi ini kenapa bisa pada kotor Mbak? Ini sampai kukunya juga kotor loh. Pasti dia tidur di makam lagi tuh dia. Jelas pesugihan itu. Oh, gue jadi bingung nih. Tapi kalau gue pikir-pikir nih, emang agak aneh sih ya. Apa jangan-jangan emang si Gitaan tuh pesugihan kali ay. Ya udah atuh lamun gitu mah kita teh jangan lori di sini dulu gitunya. Mendingan gak disese di imah sorangannya, dicuci di rumah. Capek dong gua. Saya bilang juga apa, Bu? Kita patut untuk dicurigain. Udah, pindah aja laundry di tempat lain. Mbak Rika, tolong kalau ngomong jangan sembarangan ya, takutnya jadi fitnah. Fitnah apaan sih, Ay? Kamu pasti udah dihipnotis sama dia. Aini tadi belain aku. Tapi pada akhirnya sekarang dia diem gitu. Pasti dia juga ragu sama aku. Biarin deh. Yang penting Mas Dodo selalu ada sama aku. Dia pasti selalu jagain aku. Rasain kamu Gita. Emang enak dimusuhin warga? Kawan aku tiba-tiba merinding ya. Ada apa ini? Siapa sih berisik banget deh. Gak ada siapa-siapa sih. Kenapa? Ada apa? Papa nggak usah meronda aja, bahaya. Aku nggak mau kamu jadi korban setan. Yaudah. Sekarang Mama tenang ya. Papa malam ini nggak berangkat ronda ya.
Siapa sih? Berisik banget. Siapa ya? Kok mau menyerang aku? Kenapa ada makhluk yang menyeramkan itu menyerang aku? Astagfirullahaladzim. Rika ya? Dia jangan gini, men. Rika? Astagfirullahaladzim. Rika? Rika. Rika? Rika, Rika sadar, Rika. Fahri. Fahri, tolong lindungin aku, Fahri. Fahri, aku takut banget. Aku diganggu sama pengendara motor. Matanya merah, rambutnya berapi. Iya, takut-takut tapi nggak usah muluk-muluk juga gitu dong. Mai, kamu tuh nggak ngerti, Mai. Aku tuh hampir aja ditabrak sama pengendara motor itu. Serem banget. Aku takut. Iya, Mbak bangun dulu ya. Lebih baik sekarang kita ke yayasan aja. Biar nanti didiskusiin sama Aini, sama Malik juga. Yuk. Maaf, Mbak. Aku masih takut, Fahri. Mbah, saya tuh ngalamin sendiri. Kalau motor itu nyaris nabrak saya. Saya itu kan pengennya Gita yang... Makanya buntelan dari Mbah itu saya selipkan di rumah Gita. Tapi kenapa Gita bawa buntelan itu naik motor sama anak saya sampai kecelakaan? Saya itu bingung loh, Mbah. Kenapa motor itu mau nabrak saya? Bukannya mau nabrak Gita. Kita lihat siapa sosok sebenarnya. Ya, Mbah. Mbah, kenapa jadi gini, Mbah? Ada sosok gaib yang melindungi kita. Sosok itu memakai identitasnya Dodo. Makanya dia bisa pakai motor itu. Maksud Mbah? Pengendara motor itu Dodo? Bukan. Tapi yang pasti sosok itu sangat kuat. Saya nggak mau tahu, Mbah. Saya mau Gita. Dan sosok itu tidak mengganggu saya lagi, Mbah. Kamu tetap pegang kendali motor setan itu. Tapi untuk identitasnya yang memakai motor itu, kamu kudu hati-hati. Karena dia bukan makhluk sembarangan. Udahan kali pegangannya, nyender-nyendernya kayaknya udah cukup kali. Ya, masa iya dari di jalanan sampai yayasan masih takut juga? Harusnya kan udah enggak ya. Mbak Rika? Ada apa kesini pagi-pagi, Mbak? Aku semalam dikejar pengendara motor. Matanya merah, rambutnya api. Dan dia ngejar aku sampai aku pingsan di jalan. Ya itu mungkin karena kamu sering gangguin Gita. Kamu sering nyebar gosip yang aneh-aneh tentang Gita, makanya kamu dihantuin. Masa iya sih? Gara-gara aku gangguin Gita, jadi Gita marah sama aku.
Tapi apa iya ya? Berarti bener dong, kita pakai pesugihan. Pengantar berambut api ini apa hubungannya sama Gita? Aku juga gak ngerti sih, Lip. Cuman kayak kita harus cari tahu deh. Ini dong, laundry ya. Ibu ini kan yang kemarin ngejek aku. Tapi kenapa sekarang dia laundry di sini? Iya Bu. Cuci gosok kan? Iya. Oke, sebentar. 5 kilo. Ini Bu ya. Kasih ya. Makasih Bu. Jadi saya mau laundry baju juga ya? Iya Bu. Makasih. Saya juga mau laundry seperti biasa. Iya Bu, bentar. Nih, makasih ya. Bentar. Ini 4 kilo. Makasih. Kalian cuci sama gosok? Kenapa warga pada datang ke laundry aku ya? Tapi aku seneng. Artinya aku bisa lanjutin usaha laundry aku kayak dulu lagi. Tapi agak lama jadinya, paling 3 hari. Soalnya lagi rame banget, nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa ya. Salamnya ya. Makasih. Nggak apa-apa kan Lama? Ya udah deh, nggak apa-apa. Kan datangnya terakhir. Makasih ya. Kenapa mendadak warga jadi baik ya sama aku? Ada apa ya? Warga berubah baik sama aku secepat ini. Padahal kemarin mereka masih ngejekin aku. Apa bakal ada warga lain ya yang datang ke laundry aku lagi? Mas Dodo, makasih ya udah bantuin aku. Ngeri banget Bu, mondar-mandir di depan rumah saya semalam. Udah gitu kepalanya keluar apinya. Suami saya semalam mau ngeronda saja saya larang, takut kenapa-napa. Astagfirullahaladzim. Mbak sih dulu suka zolimin kita kan? Begini nih akibatnya nih. Jangan-jangan lu tuh namanya kena ajab lu, kena karma. Masing bagus lu cuma diteror doang ya. Kalau itu setan masukin cabai ke lubang hidung lu, bisa-bisa lu kepedesan. Lu juga Put, lu jangan ngojok-ngojokin gua buat jauhin si Gita lagi lu kayak kemarin lo. Yang ada ntar malam-malamnya kita didatengin sama motor setan. Mau gua. Bener pisan kamu Tayen, untung aja kita teh ragunya sama omongannya si Rika kalau si Gita itu melakukan pesugihan. Terus aku harus gimana Bu? Supaya nggak disamperin sama motor itu terus. Nih, kalau gua kata mah ya, lu datang aja tuh ke yayasan. Nah, lu temuin tuh Aini sama Bang Bro Fahri, minta dia kasih konservasi begono. Apaan konservasi? Emang dikira Aini sama Fahri hutan lindung? Konsultasi. Ih, sama aja begitu. Maksudnya gue pan itu Aini sama Bang Bro Fahri udah kata masalah klinik-klinik begono. Bener atuh apa kata Yen gitunya soalnya teh anak-anak yayasan teh memang ahlina mereka tehnya eta teh buat musir dedemit. Jadi coba kamu teh eta konservasi gitunya kadinya. Masih aja salah. Sekolah pada di mana sih? Ikutin saya nih yang benar nih. Si. Konsultasi. Konservasi. Ampun dah, ini dia bukan keselimpet lagi nih. Jadi siapa yang mau cerita duluan? Saya. Jadi awalnya saya lagi lipat-lipat baju. Saya dengar suara motor geber-geber. Saya sempat kesel karena saya kira pemuda kampung sini lagi motoran. Saya lihat ke jendela, awalnya nggak lihat apa-apa. Tapi tiba-tiba lampu rumah saya kedip-kedip. Saya lihat lagi keluar jendela. Kalian tahu nggak? Saya lihat jin lagi naik motor. Matanya merah. Saya teriak dong. Karena setannya serem banget. Ibu-ibu yang lain juga ngeliat hal yang sama?
Sama kayak gitu juga. Saya juga lihat di jalanan kerem. Kalau saya kemarin hampir saja ditabrak sama motor setan. Allah, ini jadi serem gitu jalanan ya sih. Bisa serem gitu. Iya. Lik, tapi kayaknya bukan sekedar teror biasa deh. Makasih ibu-ibu yang udah hadir. Keluhannya, cerita-ceritanya kami udah catat semuanya ya. Insya Allah ini bisa mempermudah kami untuk ngatasin masalah teror ini. Terima kasih ya, Aini, Malik. Semoga kalian bisa mengatasi teror ini. Amin. Iya, kita semua pada takut. Mau pulang juga jadi nggak tenang. Iya, betul Ibu-ibu. Ya udah, kalau gitu kami permisi ya. Hati-hati ya, Ibu. Mari. Nanti kita kabarin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa yayasan sekarang jadi kayak biro pelayanan kasus mistis gitu ya? Bahkan kalian juga nyatetin keluhan warga. Gimana caranya? Saya bisa balas dendam sama si Gita. Saya mau buat motor hantu itu menteror kita. Bukan menteror saya, Rika, ataupun warga kampung ini. Seorang ayah tega anak tirinya dengan cara menganiaya di hadapan warga. Apa yang sebenarnya merasuki pikirannya sehingga dengan sadar? Kalau saya tidak bisa mengandalkan makhluk gaib itu, saya akan habisi kita dengan tangan saya sendiri. Kok ada ya cowok yang friendly ke semua orang, ke cewek juga friendly. Ada ya orang kayak gitu ya? Perasaan aku kayak gitu sama semua orang, Mai. Kan niat aku cuma bantuin aja. Ya iya justru itu, karena kamu baiknya ke semua orang. Ih, gimana sih? Terus maksudnya aku nggak ada bedanya di antara semua orang itu, di antara cewek-cewek itu aku nggak ada spesial-spesialnya. Mai, aku kasih tahu sama kamu ya. Kalau kamu marah-marah terus, nanti kamu cepet tua. Emang kamu mau? Keriput. Kok jadi kamu yang marah sama aku? Ya, marah-marah kan cepet tua. Tapi kalau marah-marahnya berdua, kali aja bisa menua bersama. Kamu tuh spesial. Kayak martabak. Maya. Kenapa? Aku konyol ya tadi ngomong kayak gitu. Ih, kamu tuh nyebelin banget sih, Gebang. Mai, kenapa sih? Ya, bentar. Bu. Bu, Ibu dengar nggak sih? Semalam itu aku baru kejadian diteror sama hantu naik motor. Terus aku sampai pingsan di pinggir jalan dan pagi-paginya itu Fahri nemuin aku. Untung ada Fahri, Bu. Kalau misalnya dia nggak ada, aku yakin ini pasti ada kaitannya sama Gita. Karena pesugihan dia. Rika, mulai sekarang, tolong jangan kamu jelek-jelekan Gita lagi. Kok Ibu jadi belain Gita sih sekarang? Bukannya Ibu dari dulu benci sama dia? Makanya Ibu larang Mas Dodo nikah sama dia. Kok sikap Bu Nunung jadi aneh gini? Apa ada yang dia sembunyiin? Tapi apa? Tapi kayaknya kalau aku tanya lebih jauh lagi, Bu Nunung juga nggak bakalan jawab. Mending aku cari tahu ada apa sebenarnya.
Gara-gara dia, sekarang Bu Nunung malah minta aku nggak jelek-jelekin kita. Aku nggak tahu apa yang udah kita lakuin sampai-sampai sekarang Bu Nunung belain dia. Aku harus kasih dia pelajaran. Gue kasih tahu sama lu, kudu punya hati yang bersih begono ya. Jadi selalu ada yang ngelindungin, gak kayak lu. Rasakan sio. Mana? Ibu bisa diam gak sih? Saya sumpahin ya, nanti ibu bakal lebih celaka dari ini. Jahat bener ya, kudunya dicocolin pakai garam sama cabai rawit setan tuh. Ibu yang lebih jahat mulutnya. Aku tahu nih kenapa kalian ngambil hatinya si Gita. Hah? Gara-gara mau ambil untung pesugihan dia? Atau kalian mau ngambil ilmu juga kayak dia? Hah? Iya. Jangan! Lu emang mesti kasih pelajaran. Lu pegang bawahnya kamu. Warga kampung, sayuran juga orang kampung, semuanya pada kampung di sini. Gimana sih? Dan, bener kan? Lu pisahin aja dia begitu nyolot. Udah, lu nggak usah berkecil hati, ya. Dia pun sama, warkamsi juga. Jadi sama-sama kam seupainya sama kita begono. Cuman bedanya, dia mah ayam kampung yang udah pergi ke kota begono. Udah deh, tenang banget berantem kayak ikan cupang. Lama-lama saya masukin toples juga nih. Ya udah. Awas siapa yang dialungkan siapa walungan siapa kali ini dia. Udah ya, balik. Ini pokoknya gara-gara Gita, aku jadi sial kayak gini. Gita, Ibu minta maaf ya. Ibu? Karena Ibu sadar selama ini Ibu itu kasar sekali sama kamu. Ibu sudah rela melepas kepergian Dodo. Dan Ibu harap kamu juga ya. Gita, Ibu mau mengulang semuanya dari awal lagi. Untuk memperbaiki hubungan kita. Kamu boleh pulang dan tinggal di rumah. Karena Ibu sadar, semua yang ada di rumah itu adalah punya kamu. Kenapa Bu Nunung sampai pegang tangan kita segala? Pasti ada yang gak beres. Ini, oke. Makasih Bu ya. Ay, kok jadi rame banget gini ya? Ya alhamdulillah dong. Ya alhamdulillah, tapi harus tahu kayak kita bisa lama dong. Sampai kapan nanti kita selesai ya? Tadi udah selesai kok, alhamdulillah. Ini ya, mau laundry juga? Laundry biasa kan? Enggak, ini kita lihat semakin rame aja laundry kamu, alhamdulillah ya. Makin lancar. Aku juga seneng banget sekarang, Ai. Ibu itu udah berubah. Tadi Ibu datang ke sini, terus dia bilang kalau apa yang ada di rumah itu juga milik aku. Aku senang banget, Ai. Oh, alhamdulillah. Sekarang aku lihat juga keadaan kamu udah membaik. Iya. Ini tuh semua berkat Mas Dodo. Aku tuh ngerasa Mas Dodo tuh masih ada di dekat aku sekarang. Masih ngejagain aku,
masih ngelindungin aku. Ya makanya aku bisa sekuat ini sekarang. Ai, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Mas, makasih ya. Makasih kamu udah bantuin aku selama ini. Tapi aku rasa sudah cukup, Mas. Aku gak butuh bantuan kamu lagi. Manusia itu makhluk yang berubah-ubah, Kit. Suatu hari, mereka pasti akan menyakiti kamu lagi. Si Gita udah gila kali ya? Kok dia ngomong sendiri? Harus aku rekam ini. Kenapa, Rik? Kenapa? Tadi aku ngerekam Gita lagi ngobrol sama hantu. Ih, serem banget. Bener lu, Rik. Beneran ini aku rekam. Mana coba lihat. Kok nggak ada sih? Mana? Tadi aku beneran ngerekam ini. Ini nggak ada. Kebanyakan makan kangkung kayaknya lo, jadi ngantuk. Udah pulang deh. Bobo. Kamu nggak percaya sih? Jelas-jelas aku nggak. Nah nih, kagak ada buktinya. Udah pulang, Rik. Tidur. Saya akan terus bikin Gita minum minuman yang udah saya campur racun ini. Supaya makin lama tubuh Gita makin lemah dan akhirnya menyusul Dodo. Malam ini kenapa malah sepi gini ya, Rik? Semoga nggak ada kejadian aneh malam ini. Kayaknya kita harus minta tolong sama warga deh. Kita harus minta tolong buat mereka bisa standby di pos ronda ini. Supaya selalu ada yang siaga di sini, Rik. Sekarang kita nggak bisa ninggalin posnya, Rik. Kalau ada warga yang diserang gimana? Aku harus kasih tahu warga soal apa yang aku lihat tadi. Supaya warga tetap membenci dia lagi seperti dulu. Suara apa itu ya? Kenapa sih, ada apa, Mbak? Ini tolong aku. Kenapa? Ada hantu yang kejar aku. Ya Allah. Ya udah, kita masuk aja dulu ke dalam ya. Ya enggak, ini pasti ulahnya Gita. Kita yang udah munculin sosok hantu itu buat nerorin aku.
Ini pasti gara-gara kita. Iya, udah. Kita masuk dulu aja ke dalam ya. Masuk ke dalam aja ya, yuk. Mas Dodo. Mas, makasih kamu udah jagain aku. Walaupun kita udah beda alam. Sebagai balasannya, aku mau minta sesuatu sama kamu, Gita. Kamu mau apa, Mas? Kamu mau doa? Tenang, Mas. Aku bakalan kirimin kamu doa setiap hari. Aku nggak butuh itu. Aku cuma mau kamu. Aku mau kamu jadi milikku, Gita. Mas, kita nggak bisa bersatu lagi, Mas. Kita tuh udah beda alam. Aku nggak bisa jadi milik kamu selamanya seperti sebelumnya, Mas. Aku cuma mau kamu. Aku butuh jiwamu, Gita. Astagfirullahaladzim, Mas. Siapa kamu sebenarnya? Kamu bukan Mas Dodo. Siapa? Pergi kamu, jangan deketin aku. Siapa kamu? Aku hadir dari rasa sakit kamu dan rasa kesedihan kamu, Gita. Pergi kamu, pergi. Aku sudah membuat kamu selamat dari orang-orang yang akan menyakiti kamu, Gita. Dengan memanfaatkan motor suami kamu. Aku juga sudah membantu kamu untuk membalaskan dendam kamu kepada orang-orang yang akan menyakiti kamu, Gita. Tapi kamu malah berkhianat. Lepasin. Aku nggak bisa sama kamu. Lepasin. Tolong. Dari. Dia mau bergerak. Bang, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Mari. Udah tenang dulu ya. Ini semua pas ulah kamu kan, Gita? Kamu sengaja kan kirim sosok itu buat ngelukain aku? Ayo ngaku! Mbak Rika, tolong ya, jangan salah paham dulu. Dan jangan nuduh sembarangan. Kenyataannya emang kayak gitu, Aini. Oke, aku jujur. Sosok itu muncul untuk nakut-nakutin orang yang jahat sama aku, tapi aku bersumpah, Ai. Aku bersumpah, Maya. Mari, bukan aku yang minta dia datang. Alah, kamu dasar pembohong. Aini! Hati-hati, Ri. Udah, stop. Tolong, aku mohon sama kamu, jangan manfaatin cinta aku sama Mas Dodo untuk ngelakuin hal-hal yang jahat. Siapa yang udah ngirim kamu? Aku akan kasih tahu siapa yang sudah memancing kepujulanku di tempat ini.
Tapi tolong, jangan musnahkan aku. Udah, aku nggak mau lagi ikut masalah kalian. Mendingan aku pulang. Aku takut celaka. Siapa lagi sih ini? Aduh. Bu. Kalian mau apa di sini? Ada apa? Ibu, ternyata selama ini ibu yang ngirim sosok untuk neror warga. Iya bu, jahat ya ibu. Saya harus menyimpan buntalan ini di tempat yang aman. Supaya Gita nggak bisa menemukan ini. Ibu? Kamu tuh ya, suka banget sih sama turing-turing. Gak bermanfaat tau. Sayang, maafin ibu ya atas semua sikap dan ucapannya yang udah nyakitin hati kamu ya. Iya mas, tapi sampai kapan ya ibu seperti ini sama aku? Kamu yang sabar ya. Ya udah yuk, bantuin aku siapin perlengkapan buat touring. Mas. Pakai tas ini aja ya? Iya pakai itu aja. Dodo, kamu ninggalin ibu, Dok. 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 Ibu yang sabar ya, kita harus ikhlas. Biar Mas Dodo tuh tenang di alam sana. Apa kamu bilang? Saya harus sabar. Saya harus ikhlas. Kamu tahu tidak? Kamu itu perempuan benalu. Gara-gara kamu, Dodo itu jadi anak durhaka. Dan sekarang sudah meninggal. Pergi kamu dari sini. Pergi! Pergi! Saya nggak akan pernah biarkan kamu hidup tenang, Gita. Kamu harus menderita. Buntalan ini akan bikin motor ini menghabisi kamu, Gita. Jadi selama ini ibu yang Mas Dodo. Ibu kenapa sih jahat banget sih, Bu? Seharusnya kamu yang bukan Dodo. Astagfirullahaladzim, Ibu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apa kamu sih? Hah? Pergi! Kamu pergi! Kamu sekarang bukan siapa-siapa aku lagi. Aku bukan pesuruh. Sekarang aku hanya nurut sama mereka. Karena mereka sudah berhasil mengalahkanku. Sekarang,
Kamu harus ikut aku. Kamu harus membayar semuanya. Kamu harus pergi dari sini. Kita. Ibu, lepasin. Bu Nunung, berhenti. Jangan dekat-dekat. Lepasin. Itu kan sekarang. Ya Allah. Percuma kalian menghalangi. Karena ini masalah hutang piutang ibunya Dodo sama aku. Yang harus lunas. Ayo ikut sekarang. Saya nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Lepasin saya nggak mau ikut. Ya Allah. Bu Nunung. Ibu. Lepasin saya nggak mau ikut. Lepasin saya nggak mau ikut. Lepasin saya. Gua mah demen banget nih kalau begini Dan. Rondanya ramean jadi kompak begono. Bener pisan atunya jadi henteu takut kita teh. Iya, tapi sepanjang jalan menggosip. Kira. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Bu Nunung. Coba dicek hirup kan henteu. Bu Nunung. Bu Nunung. Bu. Ada Dan. Nggak ada. Maaf. Ya Allah, terus kumaha tuh? Kita teh bukan tersangkanya, dia teh udah jatuh di situ. Apaan tuh? Keluar begitu. Astagfirullahaladzim. Ih, jijik banget atuh. Ih, ini mah pasti ajabnya Bu Nunung tuh gegara mainan ilmu sihir begono. Ikut ke naon, pasti kena ajab tah rasakeun ning tah. Tingali sekarang ajabna. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan suka berburuk sangka. Lebih baik kita sekarang doakan saja. Supaya dosa-dosa yang bisa diampunin. Amin. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yuk. Ya. Mbak. Yang tabah ya Mbak. Iya Ay. Ya walaupun aku masih terpukul atas kepergiannya Mas Dodo dan mertua aku Bu Nunung, tapi aku harus sabar dan tabah. Mbak Gita jangan terlalu lama kalau berlarut dalam kesedihan. Karena itu bisa memancing makhluk gaib juga untuk nyakitin Mbak Gita. Berbanyak zikir, berdoa kalau memang Mbak Gita lagi kangen banget sama Mas Dodo, ya. Ya Ay, makasih ya. Pokoknya mulai sekarang aku harus ikhlas. Ya udah kalau gitu, kita pamit ya Mbak. Sekali lagi makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, aku udah ikhlas atas kepergian Mas Dodo. Dan aku harap Mas Dodo gak muncul lagi dalam kehidupan aku. Mas Dodo tenang ya di alam sana.